Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Oke, berikutnya. Nah, ketika kita sudah mencoba berulang kali, maka nanti mulai dicatat dengan teknik tadi, membaca strukturnya, candle terdekat seperti apa, levelnya bagaimana, triggernya apa. Kita banyak praktekkan di sana. Lot kita hitung sematang mungkin. Kalau sudah, terus lakukan. Sesuaikan dengan karakter kita. Jangan ikut-ikutan ke orang lain. Mungkin dia suka scalping, mungkin dia suka yang sniper trading, mungkin modalnya day trading, modalnya swing, tidak suka yang harian, tidak suka yang per jam, dia sukanya bulanan atau mingguan. Sesuaikan. Masing-masing kita punya waktu senggang yang berbeda, punya kesibukan yang berbeda, punya modal yang berbeda. Maka ini nanti harus betul-betul sesuai dengan diri kita. Tidak bisa kita di siang hari jam kerja melihat pergerakannya, oh ini potensinya naik, ambil posisi buy. Nanti ketika jam 12 saya cek lagi. Tiba-tiba jam 12 ada informasi, nanti jam 12 rapat sampai jam 2. Bisa selesai kita. Ketika rapat, yang kita lakukan adalah monitor pergerakan. Minus saya bagaimana ya? Minus saya bagaimana ya? Atau kita dagang, di jam-jam kita jualan. Di jam-jam jualan kita trading. Yang ada apa? Ketika ada banyak pelanggan datang, ketika banyak pembeli datang, marketnya bergerak liar, sehingga tidak fokus di sana. Maka sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Saya tidak mengharuskan teman-teman harus jadi scalper, harus jadi day trader atau bahkan jadi swinger. Pilih saja yang cocok. Diingat ketika kita menggunakan gaya yang sesuai, menggunakan karakter kita sendiri, maka itu jauh lebih menyenangkan. Coba entry, analisa entry, kemudian recovery. Kalau misalkan pergerakannya sesuai, ya sudah, centang saja. Yang menjadi ukuran kita, yang menjadi prestasi kita, bukan valid dalam analisa, bukan tepat di dalam kita menganalisa, tetapi kemampuan kita untuk melakukan recovery. Recovery itu ketika salah, ketika rugi, kita mampu menyelesaikan dengan baik. Bukan ketika analisa buy, ketika analisa marketnya naik-naik. Ketika marketnya kita analisa, oh ini nanti bakalan turun. Jangan jadi peramal, tidak bisa kita membaca secara pasti, ya ini bakal naik, ini bakal turun. Yang ada kemungkinan besar itu kita tentukan oke, tetapi jangan hanya fokus di situ. Fokusnya adalah bagaimana manajemen risikonya, bagaimana recovery-nya. Ketika kita sudah bisa recovery dengan baik, pasar naik, pasar turun, tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ketika trading kita belum maksimum, kita belum menguasai recovery. Begitu masuk buy, sudah dianalisa, ini petunjuknya, triggernya ketemu, marketnya mau naik, saya entry buy. Ternyata apa? Masih koreksi turun. Walaupun turunnya tidak terlalu banyak, karena kita hanya mengandalkan pada analisa, maka bisa mengacaukan dari jalan berpikir kita. Kita bisa punya tingkat emosi yang meledak-ledak nantinya. Psikologi kita akan terganggu. Jadi kita akan betul-betul berpikirnya tidak sehat. Nanti ketika dia turun, masih kuat, kita menghibur diri. Oh, ntar lagi naik lagi, ntar lagi balik naik. Ntar lagi dan ntar lagi, akhirnya begitu terus turun, mau di-cut juga eman, sayang ya. Mau di-cut loss terlalu besar, tidak di-cut loss membahayakan. Jadi dilema di sana. Nah, sementara perjalanan turun tadi ngapain saja? Kalau sampai minusnya terlalu banyak, bahkan lebih dari 20% modal, pertanyaannya ketika perjalanan tadi tidur, atau pura-pura tidur, atau sengaja gitu loh. Kan sudah ada manajemen recovery, kan sudah ada batasan resiko, masing-masing sudah dihitung. Nah kalau kita bandel, kita tidak mau mengikuti, tidak mau disiplin, ya terjadi seperti itu. Yang ada nanti nyungsep lagi. Kemudian perhatikan, kalau bisa usahakan kita menguasai beberapa pair saja, atau bahkan kalau perlu satu pair yang
menjadi andalan kita, kemudian kita pelajari sedetail mungkin karakternya, pergerakannya, sehingga kita betul-betul masuk dengan ritmenya di sana. Bukan semua tarik sana tarik sini yang tidak pernah kita gunakan kita ambil hanya karena mencari pola candle. Hanya mencari pola candle, polanya ini, kita lari ke Australia US dollar, lari ke New Zealand, lari ke Perancis dan sebagainya. Yang ada kita tidak memahami karakternya. Kita hanya yakin dengan pola tadi, mengandalkan pola candlenya. Nah, kalau gaya kita seperti itu, ya sulit nanti akan kita dapatkan rohnya bahasanya ya, atau kemudahannya dari karakternya. Karena tidak semuanya cocok nanti buat kita. Tidak semua peer itu bisa kita tradingkan yang potensial ya. Jangan ikut-ikutan. Biasanya kalau ada signal itu acak ya. Ada signal, kita langganan signal, kita beli signal, nanti acak dia. Ada Australia, ada Prancis, ada New Zealand, ada Euro dan sebagainya. Nah, kita dicekoi dengan berbagai macam petunjuk itu tanpa kita tahu dasarnya, nanti bisa konyol kita. Habis dengan sendirinya modal kita nanti. Lebih baik kita gunakan yang bisa kita tradingkan, yang bisa kita kuasai. Kemudian perhatikan waktu ya, perhatikan waktu. Tidak semua kita bisa trading setiap saat. Tadi sudah kita sebutkan, ada yang kerja, ada yang usaha. Ya, mungkin ada yang punya kesibukan lain ya. Tidak semua waktu kita bisa lakukan. Memang kita setiap saat bisa trading, tetapi maksud saya menyesuaikan kondisi masing-masing. Ya, kalau tidak ada waktu yang cukup jangan. Kemudian belajar kita disiplin dengan lot. Belajar disiplin dengan lot. Berapa banyak uang yang kita gunakan itu berkaitan dengan resiko, berkaitan dengan lotnya. Jangan bermain dengan resiko yang tinggi. Banyak teman-teman yang jatuh, banyak teman-teman yang bangkrut atau istilahnya MC itu diawali dari manajemen risiko yang acak-acakan, diawali dari terlalu gegabah atau terlalu menganggap enteng risiko yang ada. Sehingga apa? Sehingga mengabaikan perhitungan. Maka nanti lotnya bisa over. Kalau tidak overload biasanya transaksinya, entry-nya biasanya over. Entry-nya over. Kalau tidak entry-nya over, biasa satu lagi namanya confidence-nya over. Confidence. Confidence ini rasa percaya diri. Apa yang menyebabkan kita rasa percaya diri ini berlebihan? Karena kita merasa setiap transaksi kita profit, setiap analisa kita tepat, maka membuat kita jadi merasa hebat, merasa lebih, sehingga bisa mengabaikan dari perhitungan yang ada dengan resiko yang ada. Ini pola ini kalau saya biasa pakai ini, maka dia akan naik, entry buy. Ketika buy kemudian marketnya turun, saya bisa menggunakan sell 2 kalinya, sell 2 kali. Belum tentu seperti ini kita nanti bisa lakukan dengan baik. Tentu bagi saya kalau bisa mengikuti kondisi real time-nya. Bisa jadi recovery itu bisa dengan menambah atau dengan melakukan averaging dengan lot 2 kalinya. Atau bahkan kita juga bisa mengurangi ya. Tidak harus dengan lot 2 kalinya. Bahkan lotnya sama pun boleh. Dan tidak harus melawan. Tidak harus searah. Tapi bisa melawan juga. Misalkan begini. Nah, semuanya tentu bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita terbiasa di sana.